Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari ya, sudah mau di penghujung Ramadan di tahun ini gitu ya. Kita masih di kajian Karnus spesial Ramadan gitu ya. Kita akan membahas kembali gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang alam semesta, kita mempelajari tubuh, mempelajari sel tubuh kita gitu ya. Bahkan yang terakhir kemarin kita sudah mengupas tentang segala macam penyakit berasal dari pencernaan yang buruk. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang back to Allah gitu ya. Kembali kepada Allah. Jadi dengan harapan apa? Sebenarnya kita akan kembali coba ini adalah seruan Allah ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un gitu ya. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi kalau kemarin kita sudah mendolimi tubuh kita, kemudian kita sakit ya, itu supaya kita merasakan. Tapi Allah menyatakan di belakangnya itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kemana? Ke jalan yang benar. Maka topik kali ini saya membahas tentang kembali kepada Allah, kembali kepada algoritma Sang Pencipta. Jadi kalau kita mau sehat ya, terbebas dari penyakit atau mungkin Bapak Ibu di sana yang mendengarkan video kajian Karnus kali ini itu sedang dalam proses penyembuhan, maka kita kembali kepada algoritma Sang Pencipta. Jadi memang dinyatakan sama Allah ya sudah, kalau misalnya mau kembali, insya Allah kita akan menjadikan manusia yang sempurna kembali. Manusia sempurna itu seperti apa? Ya salah satunya itu adalah sehat, gitu ya. Baik, lambung yang selama ini dinetralkan itu banyak mengakibatkan kekacauan, kerusakan teman-teman. Kerusakannya, kekacauannya di sistem pencernaan, seluruh sel kelaparan, kacaunya sistem peredaran darah, ada plak, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Kemudian kacau di sistem otot, tulang, saraf, sampai akhirnya tulang kropos, HNP, dan semacamnya itu banyak. Bahkan sampai kacau di sistem kekebalan tubuh, sistem imun kita. Makanya kenapa kalau orang-orang yang sakit degeneratif, ada penyakit penyerta, ketika kena COVID-19 itu gampang sekali resiko kematiannya sangat tinggi teman-teman. Lah, belum lagi kalau orang-orang yang tadi kena kanker gitu ya, kena sel abnormal, itu resikonya sangat besar. Maka dari itu seruan di dalam Al-Qur'an itu kita disuruh untuk kembali. Kita kembali itu istilahnya selama ini adalah taubat gitu ya, taubatan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Lah, gimana cara taubatnya kalau di konsep Karnus? Ya kembalikan lambung sesuai fitrahnya. Jangan dinetralkan, jangan dikebiri, apapun alasannya. Nah, terus gimana caranya? Nanti akan kita bahas di pertemuan kita pada hari ini. Ya. Nah, skema konsep Karnus dalam memperbaiki lambung. Ya. Jadi, saya kasih ilustrasi kalau kemarin itu seperti apa? Warung sate ya, warung sate. Kita kembali kemarin contohnya karena warung sate, saya lanjutkan contohnya warung sate. Warung sate itu ketika misalnya dapurnya lubang teman-teman, kemudian tetangganya protes gara-gara asapnya itu ke mereka, terganggu, kemudian sakit gitu ya. Maka apa yang terjadi? Mestinya bukan menyiram apinya. Kalau disiram apinya masih tetap ada asapnya teman-teman. Nah, makanya kadang-kadang ada juga yang lebih ekstrim. Ya sudah, kalau gitu nggak usah beli arang, nggak usah beli LPG. Kita ganti, bukan sate lagi, sushimi kambing, gitu ya. Sushimi kambing. Orangnya ya nggak mau pelanggannya. Nah, apa yang ilustrasi itu gimana? Ternyata di dunia pengobatan sekarang ini, kalau teman-teman dikasih obat mah ya, antacid itu nggak mempan gitu ya, masih menter, masih asam lambungnya masih dirasa, akhirnya dikasih obat namanya PPI, itu malah memerintahkan lambung supaya tidak menghasilkan asam lambung. Lebih parah lagi teman-teman, kalau tadi itu masih ada asam lambung dinetralkan, lumayan nih,
glukosanya masih terbentuk dan seterusnya. Ya. Tetapi begitu diperintahkan, lambung, kamu nggak boleh menghasilkan asam lambung. Ya. Nah, itu obat-obat yang PPI. Ya. Nah, itu lebih parah lagi teman-teman. Nah, padahal itu biasanya malah pasiennya itu bangga. Dikasih obat yang dosisnya katanya lebih tinggi. Kalau kemarin dikasih obat mayang ini itu yang nggak seberapa. Kalau ini tuh udah langsung otomatis nggak akan kena problem asam lambung. Padahal itu malah justru semakin dampaknya semakin parah teman-teman. Karena apa? Lambung kita nggak boleh memproduksi asam lambung. Seperti warung sate tadi itu perintahnya malah jangan beli api, jangan beli arang, jangan beli LPG. Bayangkan coba teman-teman. Ya kacau, warungnya bangkrut teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya mestinya logika sederhananya itu, ya sudah, kalau gitu lubangnya itu ditambal sementara teman-teman. Ditambal gitu ya, entah itu pakai karton atau pakai triplek ya, karena mungkin kemudian masaklah yang bagus ya. Jadi jualan yang laris ya, nanti uang dari keuntungannya itu dipakai untuk beli material, baru kemudian ditempellah dengan sempurna. Nah, ilustrasinya gimana? Ya, contoh misalnya kayak tadi itu lambung kita ya. Nah, ini katakanlah lambung kita ini ada yang luka. Luka itu ada banyak alasan teman-teman. Bisa jadi karena sel-sel dari mukosa lambung ya itu perlu pergantian. Karena dia tergerus oleh HCl ya, sifatnya panas banget ya HCl ya. Kemudian pecah, akhirnya harus diregenerasi, ternyata bahannya kurang. Akhirnya jadi problem. Bisa jadi. Atau bisa juga karena makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu misalnya makanan-makanan kasar. Contoh nih, kalau teman-teman makan keripik ya, keripik itu kalau dikunyah gitu ya, itu memang jadi kecil-kecil, tapi ada yang runcing-runcing teman-teman. Runcing-runcing ini karena lambung ini gerak peristaltik ya, gerak meremas-remas ya, itu kena lancipannya itu bisa luka teman-teman. Nah, ini juga salah satu penyebab luka lambung, tapi itu lumrah, nggak masalah sebenarnya. Atau bisa juga makan marning ya, marning atau apa jagung gitu, jagung yang kriuk-kriuk gitu ya, itu enak sekali gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa jadi sudut-sudutnya itu bisa melukai lambung. Atau teman-teman makan yang setan-setan itu, makanan setan itu, mie setan gitu ya, yang lomboknya level 100 gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan problem di lambung kita. Nah, akhirnya lubang, ya lumrah karena memang harus pergantian. Makanya di konsep Karnus jangan hanya gara-gara luka lambung ini, asam lambungnya dinetralkan. Jangan. Ini kalau di konsep Karnus itu dalam tanda kutip haram. Dan kalau kita korelasikan dengan syariat Islam ya, teman-teman di Muslim ya, itu sebenarnya benar juga. Karena di dalam hadis itu ada istilah la dororo wala diroro fil Islam. Tidak ada yang bahaya dan membahayakan dalam Islam. Jadi perilaku kita menetralkan asam lambung itu dianggap sudah sangat membahayakan karena dampaknya itu luar biasa teman-teman. Makanya itu bisa terkategori doror gitu ya. Itu dikategori bahaya sekali. Makanya di dalam konsep Karnus sudah jadi hindari itu kayak penekanan yang luar biasa, nggak boleh gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya ini lapisilah luka lambung ini dengan pati resisten. Apa itu pati resisten? Pati resisten itu adalah dari grupnya tepung ya. Ini kita ambil dari tepung pisang yang sudah dimodifikasi sama pabrik ya, sehingga tidak tercerna oleh asam lambung selama 4 jam. Nah, dia memang sifatnya pati resisten itu akan berada di paling luar dan dia akan melapisi ini teman-teman. Seperti bertindak sebagai pengganti mukosa lambung. Jadi yang melindungi lambung kita itu dari hantaman HCl. Nah, pati resisten ini yang memang disiapkan di konsep Karnus itu sebagai second opinion atau second treatment, opsi lah, bukan second ya, tapi opsi yang memang
kita bisa menyelesaikan problem lambung tanpa harus menetralisir asam lambung. Nah, itu bentuknya nanti adalah serbuk ya, bubuk itu nanti diseduh seperti sereal ya. Itu bisa dimakan diminum sebelum makan. Nanti akan melapisi lambung kita. Setelah itu udah makan, beli asupan nutrisi sel. Jadi makan makanan yang beraneka ragam lauk pauk ya, karena kita butuh itu ya supaya bisa dicerna dengan baik, asam lambungnya baik. Nah, itu konsep Karnus itu seperti itu. Jadi ibaratnya tadi warung udah ditambal sementara pakai pati resisten, kemudian masak yang banyak supaya sel-selnya itu banyak yang makan. Habis itu nanti nutrisi itu juga dipakai untuk merajut. Nah, untuk mempercepat jaringan dari lambung ini kan ada sel-sel lambung ya, membentuk jaringan organ lambung ya. Itu kita sematkan juga protein berupa asam aminoglisin, prolin, dan hidroksipolin ya, dan arginin dalam jumlah yang cukup. Dan ini bentuknya adalah kolagen, teman-teman. Nah, kolagen yang khususnya dari sapi, gitu ya. Karena kalau kolagen yang dari ikan masih kurang spesifik, gitu ya. Tapi kalau dari sapi ini yang paling bagus digunakan untuk rekonstruksi lambungnya. Dan itu yang ada di skema konsep Karnus, gitu ya. Nah, cara terapannya sederhananya, jadi perbaiki dulu dengan minum, kita punya produk namanya AG Sereal nih. AG Sereal itu nanti bisa dimakan atau diminum sebelum makan. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang sedang berpuasa ya, itu bisa diminum sebelum sahur. Sebelum sahur itu mungkin bangun ya langsung bikin air panas ya, mendidih, kemudian larutkan 1 saset atau mungkin yang kalau yang pouch itu 2 sendok gitu ya. Itu ke dalam gelas gitu ya. Itu kasih air panas, diamkan sampai hangat atau dingin, baru kemudian diminum. Itu tujuannya untuk melapisi lambung kita, kemudian kita sahur ya, supaya makanan-makanan kita itu bisa dicerna dengan baik. Ya, makanlah dengan banyak lauk dan beraneka ragam. Jadi ada protein dari hewan, tumbuhan, misalnya hewan itu ya kayak telur, daging, ayam gitu ya. Kalau yang dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dadar jagung gitu ya, itu bisa juga dimakan. Selesai makan, itu minumlah Algati. Algati ini kita pakai untuk perlindungan dari radikal bebas, termasuk di Algati ini ada ikatan kompleks, teman-teman. Ikatan kompleks itu tidak cuma sekedar antioksidan, tapi dia itu kombinasi dari tanin teh, green tea gitu ya, dengan kolagen yang dia bisa menangkap inisiator oksidatif. Jadi yang menyebabkan reaksi pembentukan radikal bebas. Jadi akar permasalahannya itu langsung ditangkap. Nah, makanya karena kita nggak bisa menghindari polusi, nggak bisa menghindari makanan-makanan. Kalau kita ke warung, kita kan nggak tahu apakah dia pakai bumbu masakan yang mengandung penyedap rasa atau rasa-rasa sintetis gitu ya. Ya sudah, atau pewarna makanan. Ya mungkin sebagian masuk ke kita, ya udah solusinya ya tangkap dengan ikatan kompleks. Dan itu kita punya solusinya di Algati gitu ya. Kemudian usahakan aktivitas fisik secara rutin. Alhamdulillah kita biasanya habis buka ya tetap ada aktivitas ya, kita tarawih gitu ya. Kemudian kalau pagi ya sesuaikan aja, mungkin pakai olahraga-olahraga yang agak ringan gitu ya. Kemudian jangan lupa berpikir positif dan selalu bersyukur gitu ya. Jadi ini konsep Karnus itu mengembalikan algoritma tubuh kita kepada Sang Pencipta. Jadi kita nggak cuma ngomong, teman-teman, kita nggak cuma berteori, tapi kita berikan solusinya. Kalau mau kembali kepada Allah, ya, bisa terapkan konsep Karnus. Gimana cara menerapkan konsep Karnus tadi? Perbaiki lambung dengan pati resisten dan kolagen tipe 3 yang ada di AG Sereal. Kemudian makan banyak lauk. Lah, ada lagi teman-teman, berhenti makan sebelum kenyang, ya. Itu supaya apa? Bisa memetabolisme makanan-makanan yang sudah tersimpan di dalam tubuh kita berupa lemak dan yang lainnya. Jadi itu di metabolisme. Dan untungnya kalau kita puasa mau nggak mau, gitu ya, setelah makanan kita tercerna, otak akan memerintahkan untuk memetabolisme cadangan-cadangan makanan yang tersedia di tubuh kita, ya. Dan itu luar biasa. Nanti ketika
buka, udah kembali lakukan hal yang sama, minum agi sereal, kemudian minum Al-Ghadi. Kalau mau lebih sempurna, kita nanti juga ada mekanisme di mitotek ya. Di mitokondria teknologi, gimana caranya membuat makanan yang kita makan itu bisa lebih cepat dan lebih efisien pembakarannya di mitokondria. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi demikian dari saya kajian Karnus pada kesempatan kali ini. Mari kembali kepada Allah, terapkan konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sesuai dengan algoritma Sang Pencipta, kita kembali supaya kita benar-benar sehat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.